Sementara itu pemirsa, Puro Agung Petilan menjadi sentral persembahyangan umat Hindu di Kesiman saat merayakan Hari Suci Galungan Rabu 25 September 2024. Sejak pagi, pura ini dipadati umat lengkap dengan gebogan. Banyak yang tak tahu ternyata Desa Kesiman dan Pasar Timur termasuk cikal bakal lahirnya Badung. Masih wilayahnya gabungan Denpasar dan Badung sekarang. Makanya jangan heran Kesiman masih kental dengan tradisi bebadungan, baik dari segi arsitektur bangunan tempat sucinya maupun peranata sosial lainnya. Kini situs benda dan non-benda bebadungan masih ajak dilestarikan di Kesiman. Kekuasaan Raja Kesiman di era Kejambean wilayahnya meliputi di sebelah timur Sumerte hingga perbatasan timur Gianyar. Sedangkan wilayah selatan meliputi Sanur, Intaran, hingga Sawangan dan Pecatu. Situs spiritual dan kekerabatan warganya hingga kini tetap bergabung di Kesiman. Ketika Odalan di Pura Dalam Kesiman, Sesuhunan, dan warga Sawangan ikut serta. Piodalan di Pura Kesiman, Sesuhunan, dan warga Pecatu juga wajib hadir. Demikian juga Barong Susunan Singgi Sanur wajib ikut saat tradisi ngerebong. Secara spiritual, menurut Jero Bendesa Adat Kesiman, Ketut Wisne, semua tradisi kuno tetap berjalan harmonis. Salah satu warisan arsitektur bebadungan masih ditemukan dan diwariskan di Desa Adat Kesiman. Bahkan semua stil bangunan di Desa Adat Lini nganutin bebadungan. Inilah yang membuat Kesiman memiliki warisan budaya tanpa benda berupa tradisi ngerebong dan warisan budaya berupa benda yakni bangunan stil bebadungan. Hal ini tampak pada Kori Agung Pura Petilan dan semua pura di 32 banjar adat di Kesiman mewarisi stil bebadungan. Apa itu stil bebadungan? Ketut Wisna mengungkapkan stil bebadungan dicirikan adanya relief yang menonjol berbahan batu bata dengan ornamen tingkat kesulitan yang tinggi. Tampaknya sulit dikerjakan, namun faktanya bisa dilakukan oleh Undagi Kesiman. Raina makin pada saat makin dikit yang sedang ada proses pempas-pasan terkait dengan wasilan Agung Pura Petilan, karena sebelumnya setahun yang lalu juga ada Balai Agung, kemudian selanjutnya nanti ada restorasi semua bangunan di sini, ada restorasi, rehabilitasi, kemudian ada rekonstruksi, tapi diutamakan semua restorasi. Nah, proses itu nanti 2027 akan adanya Karya Agung di Desa Adat Kesiman yang telah dilaksanakan 30 tahun yang lalu. Mungkin di daerah lain Musabon ini lah. Dalam proses pembangunan ini, karena Kesiman ini adalah desa adat tua yang di mana telah mewarisi sebuah ritus dalam hal ini pengerebongan bagian pada warisan budaya tak benda, juga bangunan ini juga merupakan warisan benda, sehingga arsitektur umumnya ini adalah arsitektur yang dipakai itu adalah style bebadungan. Nah, di sini kami di Desa Adat Kesiman, artinya bagaimana yang namanya style bebadungan atau arsitektur Bali bebadungan, di sini dilestarikan. Seperti pepalihan bebadungan, nah seperti apa yang ada di Balai Agung, apa ada yang di Jeruan, nah seperti itu dilestarikan di Denpasar, khususnya di Desa Adat Kesiman yang talnya kesangron oleh 32 banjar adat seperti itu. Nah, semoga harapan kami masyarakat, tamu adat di sini semua, jadinya Kesiman ini menjadi barometer pelestarian budaya, khususnya arsitektur terkait dengan bebadungan, karena Denpasar Badung itu jadi satu ya. Jadinya apa ciri khas bebadungan? Secara bahan sudah pasti dari kata merah ya. Kemudian popalihannya rumit seperti itu. Kemudian ada bentuk-bentuk tradisi, bentuk seperti lebih kokoh seperti itu, tebal, ukirannya minimalis seperti ini, dan mencirikan sesuatu
arsitektur yang kalau kita terjemahkan sulit untuk kita laksanakan bagaimana caranya membuat itu sulit. Nah, contohnya salah satunya Pemedal Agung ini diselesaikan tahun 1925 ya, prosesnya sampai 37 itu waktu berapa kali gempa itu bergerak tapi tidak jatuh. Ada juga yang menyebutkan seni bebadungan adalah arsitektur tradisional Bali yang ditandai dengan pemakaian batu bata sebagai unsur utama dan memberikan karakter kokoh dan tegas, mencerminkan karakter masyarakat dan pasar. Unsur-unsur yang menjadi pembentuk peciren bebadungan adalah unsur kreativitas, yaitu unsur pengembangan elemen yang disesuaikan dengan aspek fungsi namun tetap mempertahankan karakter Bali. Juga ada unsur akseptabilitas, yaitu unsur keterbukaan terhadap alkulturasi dengan budaya asing tanpa menghilangkan karakter dan jati diri. Unsur konformitas, yaitu kesesuaian peruntukan dan visualisasi bangunan untuk mengakomodasi kebutuhan dan gaya hidup modern. Swece Bali TV.